Shalom, puji Tuhan. Senang sekali pada saat pagi hari ini kita bersama lagi dalam ibadah minggu pagi. Dan tema kita pada saat pagi hari ini adalah jadilah berhasil. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat sebuah ayat firman Tuhan yang terkenal di dalam Amsal pasal 4 ayat 18. Mari kita lihat di sana. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan orang benar itu diibaratkan seperti cahaya fajar, yaitu terbitnya matahari di ufuk timur dengan cahaya redup kemerahan dan terus semakin terang sampai di tengah hari. Salomo memberikan sebuah pesan bahwa perjalanan hidup anak-anak Tuhan itu semakin hari semakin terang, jelas, dan bukan meredup. Jadi perjalanan orang-orang benar pada prinsipnya adalah perjalanan yang dipimpin di dalam kebenaran Allah, yang semakin hari membawa pada tingkat keberhasilan yang diumpamakan seperti proses terbitnya matahari. Kalau kita melihat salah seorang tokoh Alkitab di dalam perjanjian lama yang bernama Yusuf, ia adalah faktor penentu bagi keberhasilan bangsa Mesir pada waktu itu. Tanpa Yusuf menjadi pertanyaan besar, apakah Mesir ada sampai sekarang ini? Tetapi karena mimpi Yusuf, Mesir terhindar dari krisis pangan selama 7 tahun. Kehadiran Yusuf di Mesir seakan-akan menjadi fajar yang bersinar terang. Meski secara pribadi keberhasilan Yusuf bukan suatu perjalanan yang mulus, yang dengan serta-merta Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ada sebuah proses yang panjang dalam hidupnya dan harus membayar harga yang mahal. Kita tahu Yusuf harus dianiaya oleh saudara-saudaranya. Kita tahu Yusuf difitnah, dipenjara oleh istri Potifar karena dia tidak mau meladeni istri Potifar. Kita juga tahu bagaimana penderitaan yang dialami Yusuf secara terus-menerus. Namun hidup Yusuf tidak menjadi redup, tapi semakin terang dan menjadi berhasil, diibaratkan seperti cahaya fajar sampai rembang tengah hari. Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 42 dan 43, bunyi firman Tuhan, sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian pada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana Yusuf menjadi seorang yang berhasil di Mesir? Kita tahu bahwa keberhasilan Yusuf tidak lepas dari penyertaan Allah di dalam diri Yusuf. Hingga rahasia inilah yang kemudian Allah akan tunjukkan bagi kita. Mengapa Allah mau menyertai Yusuf? Allah mengajak kita untuk belajar daripada hidup Yusuf. Yang pertama adalah karena Yusuf mengawali hidupnya dengan langkah jujur. Perlu kita ketahui bahwa kehidupan jujur itu adalah bagian dari integritas dan jati diri orang percaya. Kalau kita melihat dalam pengalaman Yusuf di dalam Kejadian pasal 37 ayat 1 dan ayat 2 dikatakan, adapun Yusuf ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Di sini firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa Yusuf berani menyampaikan kepada ayahnya Yakub tentang kejahatan yang diperbuat oleh saudara-saudaranya. Jangan kita salah artikan.
Bukan berarti bahwa Yusuf tukang mengadu, Yusuf orang yang suka ember, tidak demikian. Tapi inilah sikap positif, sikap berani bahwa Yusuf berani menelanjangi perbuatan dosa dan tidak kompromi dengan persekongkolan dosa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Menunjuk kesalahan bukan suatu pekerjaan gampang. Pasti ada resiko pada diri Yusuf yang harus dihadapinya. Tetapi inilah langkah jujur yang dilakukan Yusuf. Yusuf tidak ada kompromi dengan dosa, tidak ada yang tersembunyi. Yusuf berani membongkar dosa meskipun itu beresiko. Sesuatu perbuatan yang baik itu selalu mendatangkan upah, sekalipun ada akibat yang harus dihadapinya. Upah dari kejujuran Yusuf adalah, kalau kita bandingkan di dalam ayat yang ketiga, pasal 37, firman Tuhan katakan di sana, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Israel atau yang disebut dengan Yakub ini, bapak atau orang tua dari Yusuf, mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Dan kemudian ayat 3 bagian B dikatakan, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ada hadiah yang diberikan Yakub kepada Yusuf, yaitu diberikanlah sebuah jubah yang indah bagi dia. Di dalam ayat 6 juga dikatakan bahwa Yusuf mendapat anugerah dari Allah tentang mimpi. Itu upah berkat dari setiap kehidupan orang yang jujur dan taat di hadapan Tuhan. Sekalipun ada akibat dan resiko yang dihadapi Yusuf, saudara-saudaranya sangat membenci dan tidak menyukainya. Ayat 4 dikatakan saudara-saudara tidak mau menyapa. Saudara-saudaranya timbul iri hati kepada Yusuf. Di dalam ayat 11 dikatakan seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, upah yang diterima Yusuf adalah jalan menuju keberhasilan, sekalipun dia dihadapkan dengan aniaya. Hidup dalam kejujuran selalu mendapat tantangan, karena sifat dosa itu ingin tersembunyi, sementara sikap jujur itu membongkar semua dosa, sesuatu yang tersembunyi yang tidak diperkenankan oleh Allah. Seorang yang ingin berhasil, awalnya dengan kehidupan yang jujur. Kejujuran berkaitan erat dengan integritas atau jati diri orang Kristen. Membangun relasi yang dibutuhkan yang pertama kali adalah kepercayaan diri, kepercayaan yang bisa dipegang, kepercayaan yang bisa dipertanggungjawabkan, dapat dipercaya karena sebuah kejujuran. Oleh karena itu, yang utama dan pertama dalam sebuah keberhasilan kita ditentukan dari sikap jujur, integritas diri yang bisa kita tampilkan dengan baik. Puji Tuhan. Bagaimana Yusuf bisa menjadi berhasil? Yang kedua adalah Yusuf melewati hidupnya dengan bersikap baik atau manis. Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 39 ayat 6b, firman Tuhan katakan, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Alkitab memberikan rekomendasi bahwa Yusuf sikapnya manis dan ditunjang parasnya elok. Ini yang membuat istri Potifar menjadi jatuh hati. Perilaku, peringai, atau sikap itu menjadi faktor utama dalam kehidupan orang percaya. Kecantikan yang sebenarnya itu berangkat dari hati seseorang. Amsal katakan, dari hati terpancar suatu kehidupan. Oleh karena itu, memiliki sikap manis atau kepribadian yang baik yang sesuai firman Allah, itulah yang menjadi harapan Tuhan bagi kita. Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya kepada orang-orang yang manis perilakunya. Ada upah yang Tuhan sediakan. Dari pengalaman Yusuf dikatakan di dalam Kejadian pasal 39 ayat 2, firman Tuhan katakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf
sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tuhan membuat keberhasilan dalam diri Yusuf, dan semua yang dikerjakan Yusuf Tuhan menyertai dan Tuhan menjadikan berhasil. Firman Tuhan juga katakan bahwa Yusuf mendapat kasih, mendapat perhatian. Dalam ayat 3 dan 4 dalam Kejadian pasal 39, Yusuf mendapatkan kasih dari tuannya. Yusuf menjadi penguasa di rumah tuannya, sampai kemudian Yusuf dipercaya oleh kepala penjara. Suatu penghormatan yang luar biasa. Dari seorang tawanan kemudian diangkat dan diberikan sebuah kepercayaan. Namun ada resiko yang harus dihadapi. Setiap upah dan berkat yang Tuhan sediakan, selalu ada hal-hal yang mungkin menjadi tantangan dalam diri kita. Seperti Yusuf digoda oleh istri Potifar. Yusuf akhirnya difitnah oleh istri Potifar, sampai kemudian Yusuf dijebloskan di penjara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup ini sebuah paradok. Selalu ada kontra atau kebalikan. Ada hitam, ada putih. Ada sikap manis, ada sikap pahit. Ada upah, pasti juga ada resiko. Tetapi perbuatan yang positif dan baik selalu keluar menjadi pemenangnya. Karena yang negatif dan jahat itu perbuatan setan yang ingin merusak karya Allah yang baik dan sempurna. Artinya, ingin menjadi berhasil pun harus melewati sebuah resiko, walaupun pada akhirnya ada upah yang menanti. Tentu kita kembali pada janji Allah seperti Raja Salomo katakan, jalan hidup orang percaya seperti perjalanan cahaya fajar, diawali dengan cahaya yang redup, namun kian bertambah terang hingga rembang tengah hari. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu bersama kita dan menyertai hidup kita semua. Haleluya, haleluya, Immanuel. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau selalu membawa kami kepada keberhasilan. Walaupun perjalanan yang kami tempuh tidak semudah yang kami bayangkan. Tetapi ketika langkah kami berjalan seiring dengan rencana-Mu dalam jalan Tuhan yang baik dan benar, maka segala sesuatunya ada upah yang indah yang Kau sediakan. Kami pegang janji-Mu dan kami percaya bahwa Engkau Allah Immanuel. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.